adik-adik, kembali lagi kita bersama-sama dalam ibadah anak GKRI Mahkota Kemuliaan. Karena itu mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar atas kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarkan Kau Allah menolong dan memberkati kami, hadir dalam ibadah kami, memimpin ibadah kami, dan biarkan Engkau Allah dipermuliakan dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami satu persatu, dan biarkan Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, Tuhan inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan
padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah telah memanggil kami dan kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, biarkan Engkau Allah menolong dan memimpin kami dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan biarkan nama-Mu Tuhan dipermuliakan atas kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur untuk siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati Kak Samuel yang akan menyampaikan cerita-Mu pada hari ini, agar nama Tuhan yang dipermuliakan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, minggu lalu Kak Wati sudah bercerita tentang Imam Eli ya, tentang kejahatan keluarganya Imam Eli. Nah, hari ini kakak akan melanjutkan cerita tersebut. Tapi kakak mau tanya dulu nih, siapa di sini yang cita-citanya jadi dokter? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang cita-citanya jadi guru? Angkat tangannya coba. Cita-cita jadi apa lagi ya? Oh, ada yang jadi tentara nggak? Coba angkat tangannya yang jadi tentara. Nah, ada lagi nggak nih?
Yang cita-citanya jadi guru sekolah minggu? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi yang jadi guru sekolah minggu. Dan terakhir, ada nggak yang cita-citanya jadi pendeta? Wah, makin dikit ya. Tapi kakak percaya ada pasti adik-adik yang mau jadi pendeta. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang anak kecil yang dari kecilnya sudah dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi. Wow, nabi itu apa ya kak? Nabi itu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan, isi hati Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah, minggu lalu Kawati sudah bercerita tentang kejahatan anak-anak Imam Eli. Anak-anak Imam Eli siapa namanya ya? Ya namanya Hofni dan Fineas. Jadi kejahatan Hofni dan Fineas, mereka ngapain tuh? Ngambilin persembahan untuk persembahan orang Israel yang harusnya untuk jatah imam itu cuman dagingnya, tapi diambil sama lemak-lemaknya. Memang itu yang paling enak sih, tapi pada saat itu mereka melakukan suatu kesalahan. Nah adik-adik, apakah Imam Eli tidak menegur? Imam Eli sudah menegur, tetapi Imam Eli juga tidak menegur secara keras. Imam Eli membiarkan Hofni dan Fineas melakukan kejahatan tersebut. Nah adik-adik, tetapi Samuel yang sudah tinggal di bait Allah tersebut tidak mengikuti apa yang Hofni dan Fineas lakukan. Coba kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 2 ayat 26. Di situ, di bagian di mana firman Tuhan menjelaskan kejahatan anak-anak Eli, firman Tuhan juga menjelaskan bahwa tetapi Samuel yang muda itu, dia masih kecil loh adik-adik, semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi sekalipun Hofni dan Fineas berbuat yang jahat di mata Tuhan, tetapi Samuel tidak melakukannya. Justru dia semakin dicintai oleh Tuhan dan oleh manusia. Nah adik-adik, kemudian Samuel yang tadi dibilang dia tidak mengikuti apa yang Hofni Fineas lakukan, ia justru membantu Imam Eli di dalam bait Allah. Ia tinggal di bait Allah bersama Imam Eli. Imam Eli lagi ngapain ini? Nah adik-adik tahu nggak ini apa? Ini namanya kaki Dian. Sekali lagi namanya kaki Dian. Di sini ada 7 cabangnya, 7 lampu kaki Dian yang setiap hari harus menyala di dalam bait Allah. Di dalam kemah Allah, karena belum ada bait Allah di situ ya, masih dalam bentuk kemah. Nah, Samuel menolong Imam Eli yang menjadi imam pada saat itu. Nah, adik-adik, tetapi pada suatu malam Samuel mendengar bahwa ada orang yang memanggil Samuel malam-malam. Jadi tiba-tiba ada suara seperti ini. Samuel, Samuel. Nah, Samuel langsung terbangun dan ia berlari kepada Imam Eli. Ia bertanya kepada Imam Eli, apakah Imam Eli memanggil dia? Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Tetapi kata Imam Eli, bukan, aku tidak memanggil engkau, kembali lagi tidur, katanya Katanya Imam Eli. Lalu kemudian Samuel kembali lagi tidur. Lalu tiba-tiba terdengar lagi suara demikian, Samuel, Samuel. Maka Samuel terbangun dan ia berlari lagi ke Imam Eli. Dan Imam Eli berkata lagi, Samuel, aku tidak memanggil kamu, kembali lagi lah kamu tidur. Kemudian balik lagi Samuel tidur. Tetapi pada saat tidur, tiba-tiba ada lagi suara yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Maka Samuel berlari sekali lagi mendatangi Imam Eli. Siapa tahu kali ini Imam Eli memanggil. Tetapi sekali lagi Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Namun pada saat itu Imam Eli mengerti bahwa yang memanggil Samuel bukanlah Imam Eli, melainkan Allah sendiri. Maka Imam Eli berkata kepada Samuel, kalau sampai ada suara itu memanggil namamu lagi, maka apa yang harus dilakukan? Katakan bahwa aku siap, aku mendengar. Jadi akhirnya Samuel yang telah mendengar itu
Akhirnya dia kembali lagi tidur. Dan ketika kembali tidur, benar ada suara lagi yang memanggil. Ada suara lagi yang memanggil Samuel. Dia memanggil gini, Samuel, Samuel. Lalu Samuel mengingat apa yang Imam Eli katakan. Ia terbangun dan mengatakan, ya Bapak, aku mendengar. Dan kemudian ketika Samuel menjawab demikian, maka Allah menyampaikan nubuatan yang Allah berikan kepada Imam Eli. Akibat kejahatan keluarga Imam Eli, Allah mengatakan bahwa keluarga Imam Eli akan dihancurkan, akan dikeluarkan dari keimaman Israel. Mereka satu turunan ya adik-adik, satu keturunan dari Imam Eli itu tidak akan lagi menjadi imam di Israel. Akibat Imam Eli yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak takut kepada Tuhan dan keluarganya. Nah, Samuel yang mendengar itu kemudian kembali lagi tidur. Dan keesokan paginya bertemulah Samuel dengan siapa? Ya, dengan Imam Eli. Lalu Imam Eli bertanya, apa yang Tuhan sampaikan kepadamu tadi malam? Jangan sembunyikan daripadaku, aku siap mendengarnya. Maka Samuel menceritakan apa yang dinubuatkan Allah kepada Imam Eli. Imam Eli yang mendengar itu tentu sedih adik-adik. Tetapi Imam Eli tahu bahwa ini adalah konsekuensi. Ini adalah akibat yang harus ia terima. Karena ia telah melanggar kekudusan Allah. Nah adik-adik. Kemudian kalau adik-adik baca di 1 Samuel 3. Di sana ditutup dengan perkataan bahwa Samuel kemudian semakin besar dan ia menjadi seorang nabi. Seorang nabi juga seorang hakim, juga seorang imam. Jadi Samuel ini rakus adik-adik, enggak rakus. Maksudnya dia memiliki jabatan yang sangat banyak pada saat itu. Dia menjadi seorang nabi, ia juga menjadi seorang imam menggantikan Imam Eli, dan ia juga menjadi hakim Israel sebagai hakim yang terakhir. Nah adik-adik, dari cerita Samuel ini kita belajar bahwa ternyata Tuhan memilih seseorang itu sejak kecil. Tidak harus sudah tua, tidak harus sudah besar, tidak harus pinter dulu. Tuhan pilih dari saat kita masih kecil. Kalau memang kalau memang kamu mau memberikan dirimu kepada Tuhan, tentu Tuhan pilih. Samuel memberikan dirinya kepada Tuhan. Ia melayani Tuhan di bait Allah dan kemudian Tuhan memilih dia menjadi seorang nabi. Karena itu, kalau adik-adik mau serahkan hidup adik-adik sejak adik-adik kecil, tentu Tuhan dapat memilih adik-adik. Tuhan dapat memakai adik-adik. Tidak harus menjadi nabi. Adik-adik bisa menjadi dokter, adik-adik bisa menjadi tentara, adik-adik bisa menjadi apa? Manajer misalnya. Adik-adik bisa menjadi astronot, bisa menjadi pendeta, bisa menjadi guru sekolah minggu, bisa menjadi guru sekolah, bisa menjadi apa saja. Kalau memang adik-adik mau serahkan hidup adik-adik kepada Tuhan, maka Tuhan pilih adik-adik menjadi orang pilihan Tuhan. Sekalipun adik-adik menjadi dokter, adik-adik melayani Tuhan. Sekalipun adik-adik menjadi tentara, adik-adik melayani Tuhan. Nah, karena itu jangan pernah merasa minder, merasa malu, aku masih kecil, biarin aja kakak-kakak itu. Enggak, adik-adik pun dipilih Tuhan. Kakak juga demikian. Kakak dipanggil menjadi hamba Tuhan itu sejak kakak SD. Kakak merasa bahwa kakak mau menjadi hamba Tuhan itu sejak kakak SD atau TK. Waktu itu gedung gereja ini belum direnovasi. Kakak dulu sering duduk di atas, sama seperti kakak sekarang. Kakak juga kalau ibadah duduknya di atas. Waktu itu di gereja sering ada sering hamba-hamba Tuhan ngedoain orang. Kakak pengen sekali menjadi hamba Tuhan supaya bisa ngedoain orang. Lalu kemudian ketika kakak pergi ke Magelang, waktu itu rumah nenek kakak ada di Magelang. Kakak sedang tidur dan kakak mengalami apa yang Samuel alami. Bahwa kakak dipanggil. Dan karena kakak sudah mengerti tentang firman Tuhan, bahwa bila ada yang memanggil harus menyadari bahwa itu adalah Tuhan, akhirnya kakak menjawab seperti apa yang Samuel jawab. Dan kemudian Tuhan memberikan gambaran tentang sekolah kakak, dan kakak mendoakan orang-orang di sekolah kakak. Dari situlah kakak mau menjadi hamba Tuhan. Dan sampai sekarang kakak menekuni itu. Nah, adik-adik, ketika Tuhan memanggil adik-adik, belum tentu harus seperti yang Samuel alami. Bisa saja Tuhan memanggil adik-adik melalui doa papa mama, melalui
kesempatan adik-adik untuk belajar dan lain-lain, banyak hal. Nggak harus ajaib gitu, nggak harus. Tapi yang jelas Tuhan Yesus pasti memanggil adik-adik. Mari kita buka Efesus 2 ayat 10. Nah, Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika adik-adik diselamatkan oleh Tuhan Yesus bukan cuma menyelamatkan adik-adik, tetapi juga mempersiapkan pekerjaan baik bagi adik-adik. Pekerjaan baik itu maksudnya adalah panggilan Tuhan untuk adik-adik melakukannya. Untuk adik-adik melayani Tuhan melalui pekerjaan tersebut. Jadi pekerjaan apapun itu tidak terbatas. Tetapi yang jelas Tuhan dapat memakai adik-adik untuk melakukan panggilan Tuhan melalui pekerjaan adik-adik, hidup adik-adik. Karena itu, mari kita serahkan hidup kita untuk terus melayani Dia, mengikut Dia sampai Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita masuk ke dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-19. 1 Samuel 3 ayat 19 bilang begini. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Adik-adik, mari kita perhatikan ayat ini. Samuel makin besar. Ini ya maksudnya tadi. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Samuel. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya. Tadi kan Tuhan telah bernubuat ya kepada Samuel. Jadi firman-Nya itu maksudnya nubuatannya Tuhan kepada Samuel. Itu yang dibiarkannya gugur. Dibiarkannya di sini apa? Huruf besar kannya berarti yang dibiarkan Allah gugur. Jadi apa yang telah dinubuatkan Allah kepada Samuel tidak dibiarkan Allah gugur satupun. Janji Allah kepada Samuel tidak dibiarkannya gugur satupun. Kalau adik-adik telah menerima janji Tuhan, maka jangan khawatir. Tuhan tidak akan pernah membiarkan satupun janjinya gugur. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu ayat hafalannya ya minggu ini. Dan nanti kata Samuel bisa diganti dengan nama adik-adik. Misalnya Gladys. Jadi dan Gladys makin besar dan Tuhan menyertai Gladys. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Atau misalnya Michelle, berarti dan Michelle makin besar dan Tuhan menyertai Michelle dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Atau Rafael, berarti dan Rafael makin besar dan Tuhan menyertai Rafael dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau Allah mengasihi kami dan Engkau memilih kami sekalipun kami masih kecil. Tetapi kami tahu Tuhan bisa memilih kami, memakai kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami mau Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu di bumi ini dengan memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan kepada banyak orang. Kami mau Tuhan dan pakai kami untuk terus menyatakan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Revan. Di sini saya akan membaca 1 Samuel 2 ayat 17. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Terima kasih dari Revan. 1 Samuel 2 ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nama saya Cynthia. Di sini saya akan membacakan ayat hafalan.
1 Samuel 2 ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Amin.